Berikut ini diperlihatkan file layout kosong yang belum ada angka tanggalnya, tapi sudah ada lokasi atau tempat untuk placement layoutnya. Ini menggunakan aplikasi CorelDRAW. Anatominya atau susunannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bicara baris kolom 3 baris 1, 2, 3, 4. Grid 3 kali 4. Sudah ada penulisan bulannya, tinggal angkanya saja. Jadi nanti untuk penempatannya jadi lebih mudah karena tempat tujuan peletakannya sudah jelas, walaupun tidak presisi. Maksudnya kalau presisi sudah sampai koordinatnya harus tepat. Kemudian di bagian kanan ini panel, supaya mudahkan nanti manajemen layoutnya, disiapkan layout untuk memisahkan penempatan masing-masingnya nanti. Jadi ada layout untuk 31 hari, layout untuk 30 hari, 28 hari, kemudian juga ada layer untuk bulan, kemudian juga untuk headernya. Ini penjelasan mengenai tampilan dari halaman layout kalender 4/12 bulan 2026. Berikutnya kita akan buka file asetnya. File aset ini posisinya ada di, oke, saya minimize, ada di desktop. Nah, ini sesuai dengan briefnya bahwa ini adalah kategori font sans serif condense berbahasa Indonesia, kemudian penulisannya singkat dan dimulai dengan hari Senin, maka file yang dituju adalah, saya minimize lagi, dari kelompok file aset dari 4 kelompok yang disediakan berdasarkan kategori hurufnya, yaitu serif, sans serif condense. Yang dituju adalah sans serif condense. Kemudian di dalam direktori sans serif condense ada pilihan bahasa, dipilih yang bahasa Indonesia, Indo. Jadi yang atas ini sans serif condense Indo. Kemudian dari 6 file yang ada di sini disediakan untuk 2 kondisi, penamaan hari dan awal harinya. Di keterangan brief adalah singkat dan Senin. Jadi awalnya Senin. Jadi pilihannya adalah yang singkat Senin. Ini dia direktorinya. Saya buka lagi, klik 2 kali. Disediakan 3 ekstensi file, FPS, PDF, SVG. Untuk Corel ini dari yang diuji cobakan lebih mudah menerima file generik yang EPS. Jadi yang saya buka adalah yang IPS sans serif condense Indo singkat Senin. Saya klik 2 kali. Ada 4 file. 4 file ini mewakili jumlah hari. Jadi ada file yang 31 hari, 30 hari. Untuk Februari ada 2, 29 dan 28. 2026 karena bukan KBZ, nanti yang dibuka adalah yang 28. Baik, ini strukturnya. Nanti file ini dibukanya lewat aplikasi. Kita kembali ke aplikasi. Kemudian kita buka filenya. Sebentar, sebelum dibuka supaya cepat browsing pembukaan filenya melalui aplikasi, saya copy direktorinya dulu. Minimize desktop. Ini saya copy. Ke kanan, copy. Kemudian ke aplikasinya Corel. File open. Kegiatan pengisiannya dilakukan tidak serentak satu persatu. Maksudnya kita mulai dengan 31 hari dulu. Nah, ini kebetulan sudah otomatis ya. Tapi saya coba pastikan lagi. Ini paste. Enter. Ya. Direktorinya sudah sama. Saya klik file sans serif condense Indo singkat Senin 01, 31 hari. Open. Nah, pada saat dibuka, karena ini bukan file aslinya Corel yang .cdr, maka Corel menanyakan apakah yang dibuka ini akan disentuh sebagai teks atau sebagai kurva. Kalau dipilih kurva, akan jadi gambar. Jadi pilihannya bukan yang kurva atau curves ini, tapi teks. Klik OK. Saya tunggu sebentar. Ya, terbuka.
Inilah tampilan layout, tampilan penatakan aset kalender, angka kalender yang 31 hari. F4, bisa kelihatan semua. Saya jelaskan sedikit. Di sini tampilannya adalah sebagai berikut. Jadi ini ada 7 kelompok 31, di mana pembedanya adalah tanggal mulainya, tanggal 1-nya. Yang pertama kiri atas itu dimulai Senin, yang kedua sebelah kanannya dimulai Selasa, kanannya lagi ketiga Rabu, turun ke bawah sebelah kiri, paling kiri, ini yang keempat mulai Kamis, kemudian sebelah kanannya Jumat, berikutnya lagi kanannya Sabtu, dan terakhir di bawah adalah Minggu. Bulatan biru dipakai untuk mempercepat mata kita menemukan posisi hari tanggal 1-nya. Kemudian di sini juga sediakan teks nama bulan berwarna ungu yang digunakan untuk melabelkan dari 7 ini mana yang Januari, mana yang Maret, mana yang Mei, mana yang Juli, dan seterusnya sampai Desember. Karena 31 bulan yang dimunculkan di sini tidak lengkap 12, hanya yang 31 saja. Nanti kalau sudah yang 30 juga akan muncul seperti ini dengan jumlah bulan menyesuaikan kebutuhan hanya yang 30-nya saja. Sebelum dimulai, kita akan menentukan mana yang Januari, mana yang Maret, Mei sampai Desember. Untuk memudahkan itu, saya perlu bantuan. Ya sudah saya siapkan juga. Ini pindah lagi tampilannya. Saya pindah ke nih. Nah, ini adalah modifikasi dari Google Calendar untuk 2026, di mana saya modifikasi untuk memetakan mana yang 31, mana yang 30, mana yang 28 atau 29 ya untuk Februari, termasuk juga untuk menentukan kapan mulai tanggal 1-nya di tiap bulan. 30 ya. Ini yang 31. Nah, ini yang 31. Jadi pemetaan saya, kalau saya bacakan, ini Januari itu jatuhnya di Kamis tanggal 1-nya, kemudian Maret itu di Minggu, Mei itu tanggal 1-nya Jumat, Juli itu Rabu, Agustus itu Sabtu, Oktober itu Kamis, Desember itu Minggu, Senin, Selasa. Penulisan Google Calendar berbeda dengan layout kita. Google Calendar startnya Minggu, sementara layout kita dari Senin, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan kalau ada perbedaan karena yang dipastikan yang dituju hanyalah tanggal 1-nya. Tanggal 1-nya ya. Baik. Sebelum melanjutkan, ini ada keterangan bahwa sebelum membuka file aset ini, diingatkan untuk menginstalasi semua font yang disediakan. Jadi fontnya ada, disediakan, di-install dulu, baru bisa dibuka. Proses instalasinya tidak disinggung di video ini, karena bisa dilakukan secara mandiri. Kita belok sebentar untuk melihat struktur huruf di file. Ini saya mundur lagi. Struktur huruf. Ini saya buka jendela yang beda, sama tapi ya untuk tempat yang sama. Aset, saya buka lagi aset, tutup, kemudian fonts. Klik sekali, nah ini dia, ada kit fonts, sans serif, condense, sans serif, font, dan serif. Jadi disediakan dengan pengelompokan berdasarkan tipe hurufnya. Disediakan juga untuk link downloadnya. Ini semua ngambil dari huruf gratis Google dan Davon. Google Font dan Davon.com. Ini kalau saya buka sekilas, font links, download. Nah ini, direktorinya, path-nya ya, path URL-nya. Saya tutup. Kembali ke layout kita, itu penjelasan mengenai instalasi hurufnya. Kembali ke layout. Oke, kemudian tadi sebelum bicara instalasi huruf adalah masalah mapping tanggal 1-nya. Oke, saya buka tanggal 1. Oke. Saya coba sandingkan bersebelahan. Saya kecilkan jendela. Yang saya lakukan sekarang adalah meletakkan label ungu. Label ungu untuk menandakan mana yang Januari, mana yang Maret, dan seterusnya sampai Desember. Baik, Januari. Ini adalah bulan yang dimulai tanggal 1-nya hari Kamis. Januari saya klik, kemudian saya cari Kamis, bulatannya yang nah ini dia. Januari. Kembali ke PDF-nya. Maret itu Minggu. Maret ini
Tunggu. Kemudian yang ketiga Mei, itu di Jumat. Mei di Jumat. Sorry. Setelah Mei, Juli, nanti bersebelahan dengan Agustus. Juli, Rabu. 1, 2, 3, Rabu. Ini dia. Rabu. Oke. Agustus, jatuhnya Sabtu. 2 bulan lagi, Oktober dan Desember. Untuk Oktober, Kamis. Baik. Setelah saya rentakkan di kelompok 31 hari yang mulai Kamis, di 2006 ternyata penanggalan yang tepat sama awalannya muncul 2 kali, Januari dan Oktober. Terakhir Desember, kita lihat posisinya di Minggu, Senin, ini Selasa. Desember itu Selasa berarti di sini. Baik. Pemetaannya sudah selesai, sekarang kita bisa melakukan proses peletakan bulan-bulan ini ke layoutnya. Teknik yang saya lakukan bukan copy paste, tapi dengan cara dragging supaya lebih cepat prosesnya ya. Untuk itu jendela kerjanya saya buat split. Saya buat split window tile horizontal. Saya pilih tile horizontally. Nah, seperti ini. Baik. Sebelum mulai di layoutnya, karena tadi sempat disinggung masalah penggunaan layer, maka untuk nanti juga dalam niat memudahkan masalah manajemen atau editing layoutnya, maka layer yang saya aktifkan di layout kalender 1 tahun ini adalah 31 hari. Dengan tujuan nanti kalau dilemparkan atau dipindahkan atau dimasukkan ke layoutnya ini, bulan-bulan yang kita pilih ini semua masuk dalam kelompok layer 31 hari. Oke, kita mulai. Ini sudah ada, saya klik file asset. Urutan pemindahan, urutan penempatan aset angka di layout dari file aset yang ada, saya coba tidak urut bulannya tapi urut secara visual urutan tampilannya. Maksudnya begini. Jadi kalau dilihat sekarang ini dari atas ke bawah atau bergerak zigzag dari kiri kanan terus turun ke bawah, itu adalah Desember dahulu, kemudian Juli, kemudian Januari, Oktober, kemudian Mei, kemudian Agustus, kemudian Maret. Jadi yang saya lakukan, saya tidak mulai dengan Januari, tapi mulai dengan yang terlihat saya sekarang adalah Desember. Ini dragging, saya select semua. Untuk ngetes seleksinya berhasil apa enggak untuk semuanya, ini saya delete, ngetes saja. Nah, hilang semua berarti seleksinya betul. Kemudian supaya aman, ada pilihan mau grup di sini atau grup nanti di tempat yang baru. Saya pilih grupnya di tempat yang baru. Ini saya drag. Oke, sudah masuk. Ukurannya besar. Yang bisa Anda lihat adalah di tempat asal itu menghilang, muncul di tempat baru. Alternatif langkah ini atau step ini adalah cut paste. Cut paste. Jadi cara dragging ini adalah selalu menganggap memindahkan elemen grafis dari tempat lama ke baru, karena kata pindah, yang lama tidak akan muncul lagi. Baik. Setelah di tempat yang baru, ya, ini masih aktif seleksinya, segera saya grup. Kenapa? Karena ukurannya masih belum sesuai. Berarti saya select dulu. Oke. Nah, udah aktif lagi jendela kerjanya. Kemudian objek, grup. Sekarang sementara ini belum saya pakai shortcut biar kelihatan langkahnya, jadi saya masih pakai menu objek, group objects. Sudah jadi ukuran. Baik, nah sekarang ini saya geser ke bawah dulu. Ini kan untuk Desember ya, udah kelihatan Desember, berarti posisinya di bawah. Berapakah lebar yang diperlukan untuk bisa masuk ke penempatan bulan di kotak abu-abu yang muda ini? Saya perhatikan panel layer di sebelah kanan, placeholder, ini layernya placeholder. Saya buka locknya, kemudian saya sentuh warna abu-abunya. Yang saya lakukan adalah mengamati ukuran lebar dari si kotak abu-abu muda untuk penempatan bulan ini.
di atas dapat informasi lebarnya adalah 53 mili. Nah, angka ini yang akan saya terapkan ke aset angka kalender. Saya select. Kemudian saya ketik 53. Hati-hati. Dipastikan lambang gemboknya aktif ditekan ya, supaya perubahannya proporsional. 53 milinya nggak perlu diketik karena ini sudah satuannya mili. Saya enter. Ya, mengecil. Kemudian secara manual saya geser ke Desember. Satu sudah. Yang berikutnya adalah Juli. Saya pindah lagi ke sebelah kanan. Posisi asetnya ini kebetulan di sebelah kanan. Select semua. Saya delete. Nah, seleksinya nggak pas. Saya undo. Seleksinya saya ulangi. Birunya jangan kena ya. Titik birunya. Kemudian saya drag di Juli. Drag dulu. Masih dengan instruksi pakai menu. Objek. Group. Belum diaktifkan jadwal kerjanya. Oke. Objek sudah diaktifkan. Objek. Group objects. Ukuran karena sama semua, kita tidak perlu ngecek lagi, langsung saja ketik 53. Bulannya adalah Juli, kita pindahkan posisinya ke Juli. Nah, yang berikutnya saya lakukan dengan cepat. Jadi mulai saya gunakan dengan shortcut. Seleksi. Ini supaya aman, dari sini sudah saya grup. Ctrl G, kemudian saya drag. Januari. Ukuran. Dirubah dulu. 53, enter. Sorry. Ini masih aktif yang ini. Seleksi bidang kerja lembar layout. Sudah. Kemudian 53. Enter. Geser Januari. Muncul 2 kali ya, Oktober. Saya duplicate. Ini menunya edit duplicate. Saya shortcutkan Ctrl D. Muncul kembarannya, tarik ke Oktober sini. Ya, masuk ke Oktober. Dorong ke atas supaya di atas ini. Saya coba F2 untuk lihat dari dekat. Ya, F4 lagi untuk melihat semuanya. Berikutnya Mei. Select semua, tes, delete. Ya, cocok. Ctrl Z, Ctrl G. Kemudian saya dorong sini. Titik seleksinya warnanya putih jadi belum aktif, lembar kerjanya saya klik dulu. Nah, jadi ada hitamnya. Ukuran 53, enter. Ini Mei ya. Mei di sini. Agustus. Belum kena nih. Ya, Agustus saya grup. Saya dorong. Klik lembar kerja. Kemudian ukuran 53. Enter. Dorong. Agustus. Nah, problem nih, ada ketinggalan nih. Untuk Juli. Bener nggak? Ya. Oke. Oke, saya paskan. Terusin dulu ya. Kemudian sampai Maret. Delete. Oke. Ini kalau nggak dicek di Juli, seperti cara delete tadi, tertinggal. Ctrl G. Maret. Klik bidang kerja kalau sudah masuk supaya aktif. Kemudian 53. Enter. Oke. Ini sudah masuk untuk Maret. Baik. Koreksi untuk Juli ini yang saya lakukan tidak mengambil satu-satu, saya ulang lagi saja prosesnya supaya lebih utuh ya. Sebentar. Maret sudah masuk. Cek dulu apakah benar semua di layer 31. Saya ke panel layer punyanya file layout. Saya tutup matanya 31. Ya, sudah masuk semua. Ini saya bilang file revert. Oke. Teks. Oke.
Kita tunggu. Ya, muncul lagi semua. Jadi saya hapus dulu yang ini. Delete. Kemudian ini saya select. Tadi pilihannya adalah Juli yang bermasalah ya. Juli yang bermasalah. Kita lihat mappingnya lagi. Juli itu Rabu. Berarti ini group object group ungroup objects. Oke, seleksi. Saya grup dulu. Tes. Ya, hilang semua. Ctrl Z. Pindah ke sebelah kiri. Seleksi bidang kerjanya. Kemudian size-nya dirubah jadi 53. Ya, sudah masuk ke Juli. Tutup mata, ya cocok. Pengerjaan untuk 31 hari saya anggap sudah selesai. Berikutnya kita ke 30. Kita buka lagi file aset yang 30 hari. Ini sudah selesai digunakan, saya tutup saja. Di save, tidak usah. Alasannya begini, supaya nanti kalau kita mengerjakan project tahun yang berbeda, file source-nya ini masih dalam keadaan yang sama. Soalnya memang sengaja dibuat tidak ada pemberian tahun atau nama bulannya supaya nanti bisa dipakai sepanjang masa. No, ya, tutup. Pilih dulu 30 hari, kemudian kita buka. Kalau direkturnya masih sama, kita nggak perlu pindah lagi, langsung buka 30. Open. Teks, oke. Kita tunggu sebentar, F4, kelihatan semua. Kemudian labelingnya kita lakukan seperti cerita sebelumnya, seperti penjelasan sebelumnya, saya pakai pemetaan bulannya, sekarang pindah yang 30. Ini saya besarkan dulu biar kelihatan lebih jelas. April mulai Rabu, Juni mulai Senin, September mulai Selasa, November mulai Minggu. Oke, saya kecilkan. Kemudian labelingnya dipasang dulu. Ya. Ini saya geser kiri. Biar kelihatan. April, Rabu. April, Rabu. Oke, di sini. Juni, Minggu, Senin. Senin. Ini. Kemudian September, Selasa. September, Selasa. Ini. September, Selasa. Terakhir, November, itu Minggu. Berarti ini. Oke. F4 lagi, biar di tengah. Sekarang kita sandingkan sebelah-sebelahan lagi. Window, File horizontally. Ya. Di file layout, ini saya aktifkan. Layer 30 sudah dipilih, jadi nanti biar kalau masuk, langsung parkir di layer 30. Saya mulai dengan Juni. Tadi sempat ada kecelakaan ya, di 31 hari. Jadi checkingnya saya lakukan. Sudah select, delete semua. Nah, belum hilang. Berarti seleksinya masih kurang pas. Delete, ya. Ctrl Z. Saya grup saja dari sini supaya lebih aman. Ctrl G. Geser, Juni ya. Juni. Ini saya di sini. Ukuran beda. Kita sesuaikan. Awas, belum aktif. Lembar kerjanya diklik dulu. Kemudian masuk ke kotak angka ukuran di sebelah atas. Diketikkan angka barunya 53 sesuai dengan ukuran kotak abu-abu mudanya. Digeser, ini Juni. Berikutnya adalah September. Tes. Oke. Undo. Group. Geser. September. Berarti di sini di bawah. September. Klik bidang kerja. Pilih 53. Enter. September. Select di sini. Berikutnya lagi adalah April. Select. Tes. Oke. Undo.
geser April ini. Oke. Tunggu masuk. Select bidang kerja, kemudian ubah ukuran 53. Pindahkan ke April. 1 bulan lagi adalah November. Select task. Oke. Ctrl Z, Ctrl K. Pindah ke November. Klik sini, kemudian pilih 53. Enter. Ini adalah November. Nah, dengan kondisi kosong ini malah kita jadi mudah untuk mengecek. Masih di file layoutan, 31 saya tutup matanya. Kita periksa, Juni sudah masuk, September sudah masuk, April sudah masuk, November sudah masuk. Penempatannya memang dilakukan tidak presisi, karena tujuannya adalah hanya memperlihatkan bagaimana penggunaan aset masuk ke dalam layoutan. Baik, ini sudah selesai untuk 30, kita pindah ke yang 28, saya tutup dulu file 30-nya, saya bilang no, jadi tidak di-save. Kita lihat mapping, ini boleh oke, save-nya nanti saja dah. Nanti saja, kita balik ke mapping, 2026, bukan kabisat, jadi untuk Februarinya 28 hari, di mana mulainya adalah hari Minggu. Dengan demikian file yang dibuka adalah yang 28 hari, file yang keempat, dibuka. Teks, oke. F4, hari Minggu ya. Karena cuma satu, boleh tidak harus dilabeli karena sudah jelas ya tadi penjelas pemetaan di mapping bulan yang tanggal 1-nya untuk masing-masing kelompok 30, 31, 28 hari. Februari Minggu, jadi sudah pasti ini yang dipilih. Window, tile horizontally, yang layout tempat tujuan, layernya 28. Kalau nggak ada salah masuk, nanti masuk ke 30, 28. Kembali ke file aset. Saya klik, pilih yang minggu bawah ini. Saya grup. Wes, belum kena. Select lagi. Di grup. Delete. Ya, hilang semua. Kemudian dipindah Februari. Ya, Februari. Select bidang kerja. Ketik angka ukurannya 53. Kemudian masuk ke Februari. Cek di layer. Saya buka 31. Tutup 28, tutup 30, tutup 31. Saya tutup placeholder, saya buka lagi 28, 30, 31. Oke, saya tutup dulu. File aset. No. Oke. Nah, dari kondisi ini, maka kegiatan melayout kalender 2026 format 1 halaman 12 bulan dengan gaya huruf adalah sans serif condense sudah selesai dilakukan. Secara pengerjaan keseluruhan kalau 0 sampai 100 dalam hal mendesain kalender yang spesifik 1A4 ini sudah mencapai 70 atau 80%. Lumayan banyak ya yang sudah dirampungkan. Yang 20% adalah masalah fine tune atau masalah merapikan estetika atau menghaluskan lagi. Apakah nanti jarak antar bulan berdasarkan baris akan lebih rapat, ya, lebih rapat, sedikit lebih rapat, atau juga berdasarkan kolom ya, kolom mau dibuat lebih rapat, bisa dilakukan setelahnya. Tapi paling tidak mata kita sudah bisa melihat positioningnya sudah full. Jadi tidak ada kondisi yang mereka-reka. Seperti apa jatuhnya nanti. Silakan untuk mengganti huruf, silakan untuk mengganti warna huruf kalau memang diperlukan. Silakan mengganti tipografinya dari judul bulan dan seterusnya. Nah, sampai di sini maka selesai sudah panduan penggunaan
aset angka kalender editable yang siap pakai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.